Mari kita lanjutkan kisah-kisah dari Sutra Bijak dan Dungu. Hari ini kita mendengarkan topik tentang Dewa Putra Gandhara. Menarik untuk kita simak karena di kisah ini ada secuil manusia menggunakan kekuatannya untuk meminta dewa menolong dan membantu kehendak. Ya, kita sesungguhnya ini terjadi di masyarakat kita tapi ya tidak tahu apakah sekarang orang-orang masih memahaminya seperti itu. Tapi ketika dulu memang manusia power kan berupa kekuasaan duniawi, kekuasaan uang, dia bisa memaksa apapun termasuk dewa untuk memenuhi keinginannya. Mari kita ke topik ini. Kita mendengarkan dengan seksama dan bangkitin motivasi dan bangkitin keyakinan kita pada Sang Buddha. Demikian yang telah saya dengar pada suatu ketika, Buddha berdiam di hutan bambu Kalandaka. Pada saat itu, hiduplah seorang pangeran kaya di negeri itu yang tidak memiliki anak. Di sana terdapat sebuah kuil di tepi sungai Gangga yang disebut Manibhadra. Dan untuk memperoleh seorang anak laki-laki, masyarakat pergi ke sana, berdoa dan memberi persembahan. Jadi Manibhadra itu adalah retinue dari Kubera, Jambala. Dia adalah anak buah dari dewa kekayaan dan dia memang secara spesifik berurusan dengan uang, kekayaan. Di buku di center kita ada Seradamala. Di Seradamala itu ada bagian tentang Manibhadra, itu yang disebut tentang dewa ini. Maka sang pangeran pergi ke kuil dan berdoa, dan pangeran ini berkata kepada dewa tersebut, "Oh dewa, saya telah mendengar bahwa engkau memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dewa yang melindungi semua, saya mohon padamu untuk memberikan saya seorang anak laki-laki. Jika engkau memenuhi keinginan yang lain, penuhilah keinginanku, saya mohon padamu." Jadi dewa ini diminta untuk menolong dia juga, karena dewa ini juga menolong orang lain. "Jika engkau berkenan untuk memberikan saya seorang anak laki-laki, saya akan menghiasi patungmu dengan emas dan perak dan mengharumkan tempatmu dengan dupa dan wewangian. Jika engkau tidak dan menolaknya, saya akan menghancurkan kuilmu, membakar patungmu dan melumuri patungmu dengan kotoran." Jadi dewa ini diancam, jika kamu nggak menolong aku, saya akan menghancurkan tempatmu dan melemparkan kotoran tai di patungmu. Dewa ini mendengar dan dia berpikir, oh pangeran ini kaya dan berkuasa dan akan tidak berguna jika ia memperoleh anak laki-laki dari kasta rendah. Kekuatanku terlalu lemah untuk mengabulkan permohonannya. Jadi memang untuk menghadirkan menolong, misalnya pangeran ini diberi anak dari kasta tinggi. Kasta tinggi berarti orang lahir di kasta tinggi tentu berkaitan dengan karmanya yang kualitas tinggi. Nah, dewa ini juga kita tahu bahwa jika dewa ini memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa menolong dengan kekuatan terhadap sesuatu yang besar. Jika menolong sang pangeran dengan menghadirkan anak dari kasta tinggi, itu membutuhkan kekuatan yang besar, dan ternyata dewa ini kurang. Ya memang karena Manibhadra adalah anak buahnya Kubera, jadi dia bukan bos. Tentu kapasitas dan kekuatannya sampai terbatas seperti ini. Jika gagal, kejahatan pasti akan datang
Jadi dia merasa terancam. Pergilah dia ke Waisyarana, ke bosnya, ke Kubera, ke Jambala, penjaga bagian utara. Waisyarana berpikir, saya juga tidak bisa menghasilkan anak laki-laki, dan mengalihkannya kepada Indra, yaitu dewa, raja dari para dewa, jadi penguasa para dewa. Indra ini disebut juga Tikong, yang orang Tionghoa sembahyang pada dia atas pertolongan dia, terima kasih pada dia saat hari ke-9 awal Imlek. Bulan pertama hari ke-9 itu setelah Imlek. Oh Indra, wakilku Manibhadra telah memberitahu saya bahwa di kota yang bernama Raja Graha terdapat seorang pangeran yang memohon seorang anak. Jika ia memenuhi keinginan pangeran itu, dia akan dihormati oleh pangeran itu. Tetapi jika ia tidak memenuhinya, pangeran itu akan merusak kuilnya. Hal yang kemungkinan besar akan dia lakukan. Jadi Kubera Waisyarana Kubera juga sedikit khawatir. Apakah engkau, Indra, raja dari segala dewa, berkenan memberi pangeran ini seorang anak laki-laki? Kemudian Tikong mengatakan, hal ini sulit. Ketika itu juga masih ada sebuah kemungkinan. Jadi pada saat itu terdapat seorang dewa putra yang akan terpisah dari keinginan dan kesenangan dewa dan mendekati kematian. Jadi ada seorang dewa, jadi dewa-dewa itu kalau mati, dia tentu akan berpisah dengan kesenangan dan keinginan-keinginan kedewaannya. Nah, Indra berkata, oh anakku, engkau akan terlahir kembali di Raja Graha sebagai seorang putra pangeran. Jadi si Indra ini mengatur kepada dewa yang akan mati ini untuk lahir jadi anak pangeran tersebut. Dewa yang itu mengatakan, saya berharap untuk menjadi seorang biksu dan mengikuti hukum kesunyataan. Jika saya terlahir kembali menjadi seorang yang berkasta tinggi, ini akan menjadi sulit untuk saya. Hal ini akan lebih mudah jika saya terlahir di kasta yang rendah. Nah, ini kalimatnya menarik kan? Jadi kita sebagai praktisi juga harus memikirkan segala sesuatu secara lengkap, komprehensif. Misalnya saya masih punya keinginan untuk lahir menjadi seorang praktisi, tetapi saya lahir dengan kasta tinggi, anak pangeran, bagaimana latihan saya. Jadi meskipun kita praktisi, kita harus tentu mempunyai rencana, mempunyai sebuah rencana yang baik. Ya meskipun contoh dewa ini lahir di kasta rendah, ya tidak apa-apa, tapi kan tujuannya dia ingin menjadi biksu, melatih kesunyataan. Indra berkata, engkau tidak memiliki pilihan, engkau harus lahir sebagai anak laki-laki sang pangeran. Tetapi jika kamu berharap menjadi seorang biksu, saya akan membantumu. Nah, ini menarik ini. Jadi melalui contoh ini, kita tentu bisa berpikir, okay, fine, I do have this kind of ide juga, this kind of cita-cita. So may you help me. Ini menarik. Dewa Putra meninggal dan masuk ke dalam kantungan istri pangeran. Ketika dewa tiba waktunya, seorang anak laki-laki yang tampan dan menarik lahir dan segera dibawa kepada peramal dan bertanya, bagaimana kondisi di sekitar ketika kelahiran anak ini? Jadi ini secara masyarakat kebiasaan waktu itu, anak lahir tentu ditanya bagaimana ini masa depan anak ini, apakah lingkungannya baik, masa depannya baik. Jadi peramal bertanya bagaimana kondisi lingkungan sekitar anak itu ketika lahir. Ayahnya menjelaskan bahwa ia memperoleh petisi dari dewa di tepi sungai Gangga, dan peramal itu mengatakan anak ini memiliki nama Gangadhara. Anak ini memiliki nama Gangadhara. Ketika anak laki-laki itu cukup usia, ia memperoleh izin dari orang tuanya untuk menjadi biksu. Jadi ketika anak-anak ini telah cukup matang usia, ia memohon izin. Dia pergi ke orang tuanya untuk minta izin.
kepada orang tuanya untuk menjadi biksu. Mereka memberitahu kepada anak ini, kita sangat kaya, suku kita sungguh mulia, dan kamulah anak kami satu-satunya. Jika kamu meninggalkan kami, apa yang akan kami lakukan? Kecewa dengan penolakan orang tua, anak laki-laki itu berpikir, jika saya menghancurkan tubuh yang tidak berharga ini, terakhir kembali dengan kasta rendah, hal ini akan memudahkan saya menjadi seorang biksu. Meninggalkan rumah diam-diam, anak ini memanjat jurang yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Tetapi ia tidak terluka dengan cara apapun. Kemudian dia pergi ke tepi sungai besar dan melompat ke dalam aliran air. Tetapi dia juga tidak tenggelam dan bahkan mengapung kembali ke tepian. Kemudian dia pergi minum racun, ia juga tidak meninggal. Kemudian dia berpikir, jika saya melanggar aturan raja, raja pasti akan mengeksekusi saya. Kemudian sampailah sang ratu dan pangeran pergi ke taman untuk mandi. Dia menunggu sang ratu dan pangeran untuk pergi mandi. Ia masuk ke dalam tanaman ketika mereka melepaskan pakaian dan perhiasan dan menggantungnya di sebuah pohon. Si anak pangeran mencurinya. Penjaga gerbang menangkap dan membawa dia kepada Raja Ajatasatru. Ketika itu, dia menjelaskan apa yang terjadi. Raja menjadi murka, mengambil busur dan panahnya, memanah anak laki-laki itu. Tetapi panah itu hilang dan kembali kepada raja. Ketika hal ini terjadi 3 kali, raja menjadi ketakutan dan membuang anak panahnya dan bertanya, anak muda, siapakah engkau? Seorang dewa, seorang naga, seorang petra, seorang yaksa, seorang raksasa, atau apa? Siapa engkau? Anak itu menjawab, yang mulia, saya memiliki permintaan. Jika engkau berkenan mendengarkan, saya akan memberitahu kepadamu. Lalu raja berkata, beritahu saya apa permintaanmu. Anak laki-laki itu berkata, yang mulia, saya bukanlah seorang dewa ataupun seekor naga. Saya adalah anak laki-laki dari pangeran besar di Raja Graha. Ketika saya memberitahu orang tua saya bahwa saya ingin menjadi seorang biksu, mereka tidak menyetujuinya dan saya sedang mencoba untuk menghancurkan tubuh saya untuk mendapatkan kelahiran lain. Saya melompat ke dalam jurang, mencoba menenggelamkan diri saya, meminum racun, tetapi tidak meninggal juga. Berpikir bahwa saya melanggar aturan raja, saya akan dieksekusi. Saya mencuri perhiasan ratu dan ditangkap oleh penjaga gerbang. Tetapi ketika yang mulia memanahku, saya tetap tidak mati. Oh raja, dengan welas asih izinkan saya menjadi seorang biksu. Sang raja menyetujuinya, membawa anak itu kepada Buddha dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Sang bagawan mengizinkan anak laki-laki itu menjadi biksu. Ia mengenakan jubah dan ditabiskan. Ketika Buddha mengajarkan dharma kepadanya, pikiran menjadi terbebas dan menjadi seorang arhat dengan 3 pengetahuan, 6 kekuatan, dan 8 kebebasan. Jadi arhat yang memiliki kekuatan. Setelah itu Raja Ajatasatru bertanya kepada Buddha, Bagawan, perbuatan apa yang telah dia lakukan di masa lalu sehingga dia, seorang anak muda seperti ini, meskipun dia menjatuhkan dirinya ke dalam jurang, tidak meninggal, ketika melompat ke sungai dia tidak tenggelam, ketika minum racun dia tidak mati, dan ketika dipanah dia tidak kena. Sekarang setelah bertemu dengan Buddha, dia telah terbebas dari lingkaran, maksudnya lingkaran kelahiran dan kematian, samsara. Apa alasan untuk semua hal ini? Buddha kemudian berkata, tak terhitung kalpa yang lalu di sebuah negeri bernama Benares, terdapat seorang raja yang bernama Brahmadatta. Suatu ketika raja, ratu, dan rombongan pergi ke sebuah taman dan ketika mereka sedang bersenang-senang, ada seseorang di luar taman yang berteriak keras dengan suara yang tidak enak. Ketika sang raja mendengar hal ini, dia menjadi marah sekali dan memerintah untuk mengeksekusi pria itu. Ketika pria itu diikat, seorang menteri datang melihat pria itu diikat dan bertanya kejahatan apa yang telah dia lakukan. Dan ketika diberitahu, menteri itu berkata dengan berbicara dengan raja. Datang sebelum raja, menteri itu berkata, jadi sang menteri datang di hadapan raja
Dan dia berkata, "Yang mulia, pria ini melakukan kejahatan yang tidak besar. Ada pelanggaran yang lebih parah dibandingkan dengan berteriak dengan suara keras. Bebaskanlah hidupnya dan biarkan saya membawanya." Sang raja memerintah untuk membebaskan hidupnya, melepaskannya. Setelah itu pria itu menjadi budak menteri ini, jadi diambil. Setelah beberapa tahun, pria ini berpikir, "Dulu saya kaget dan berteriak, 'Kesialan ini menimpa diriku.' Tapi adalah hal yang salah jika saya melekat akan hal ini." Dan dia memohon kepada sang menteri untuk mengizinkan dia untuk menjadi seorang biksu dan menempuh jalan kebebasan. Menteri memberitahu kepada dia, "Jika engkau benar-benar berharap untuk memasuki jalan menuju pembebasan, saya tidak akan mencegahmu. Ketika engkau menjadi seorang biksu, biarkanlah saya mengizinkanmu." Sang pria itu beristirahat di sebuah dusun terpencil dengan pikiran yang benar-benar terus-menerus berusaha menjadi seorang paceka Buddha. Dia kembali ke kota dan pergi mengunjungi sang menteri yang ketika melihatnya sangat gembira, mempersembahkan makanan dan 4 kebutuhan pada anak ini. Segera setelah itu, Praceka Buddha melayang menuju Cakrawala, tetap berada di sana dan menunjukkan 18 jenis keajaiban seperti membuat aliran sungai, bunga-bunga api, menyala kilat. Melihat hal ini, sang menteri takjub dan berpikir, "Karena perbuatan bajikku, pelayanku seperti ini sekarang. Setelah itu saya akan terlahir kembali dengan kebajikan ini. Semoga saya terlahir di kasta yang terhormat, memiliki hidup yang panjang. Semoga kebaikan dan kebijaksanaan saya sama seperti pria ini." Nah, jadi sang menteri ini kan telah menyelamatkan anak laki-laki ini yang teriak-teriak mau akhirnya ditangkap raja. Lalu anak ini pergi berlatih dan setelah berhasil, dia sudah mencapai Praceka Buddha. Dia kembali kepada orang menteri ini dengan berterima kasih pada dia, dan menteri ini memberi makan dan persembahan dan kebutuhan-kebutuhan. Lalu anak ini yang sudah mencapai Praceka ini melayang di udara dan menunjukkan kekuatan. Lalu sang menteri ini kaget dan takjub. Lalu apa yang dia lakukan? Dia make a wish, dia berdoa. Dia bilang, "Wah, saya telah berbuat baik sehingga pelayanku menjadi Praceka Buddha. Semoga saya kelak terlahir dengan kebajikan besar ini, memiliki kebijaksanaan dan kekuatan seperti dia, seperti si Praceka Buddha ini." Akhirnya Buddha berkata, "Yang mulia," maksudnya raja ini, "anak laki-laki adalah sang menteri. Pada saat itu telah menyelamatkan hidup pria itu dan memperoleh berkah. Karena berkah ini, dimanapun dia dilahirkan, dia tidak menghadapi rintangan. Sekarang dia bertemu dengan saya." Ketika Buddha selesai bicara, semua orang bergembira dan memiliki kesetiaan. Nah, jadi ketika kita berbuat banyak kebajikan, berbuat banyak hal baik, segala hal seperti ini, kita harus seperti menteri yang ini, dia mendedikasikan, istilahnya yang sehari-hari kita lakukan adalah mendedikasikan. Tapi sekedarnya sederhana saja dengan cara dia mengatakan dan dia berdoa, "Iya, semoga semua kebajikan yang saya lakukan atau perbuatan bajikku terlahir kembali, membawakan aku terlahir kembali pada kelahiran yang baik, dan kebijaksanaan saya sama seperti Praceka Buddha ini." Jadi kita bisa mengatakan kepada doa-doa dedikasi saya, semoga semua yang kulakukan perbuatan baik ini, misalnya bentar lagi mau atas sila kan, Waisak,
semua kebajikan, atasilah segala hal, maksudnya even kita punya praktek dharma, misalnya kita retret, semoga kekuatan retret saya membawakan saya pada kelahiran tinggi, atau semoga kebijaksanaan, kekuatan, dan semua welas asih yang untuk diriku sama seperti ini, seperti itu. Kita juga bisa berdoa semoga saya senantiasa tidak pernah berpisah dengan guru-guru kita dan segala hal. Ini contoh yang selalu perlu kita ingat, bahwa kebajikan-kebajikan, kekuatan besar ini membuat kita, mendorong kita untuk kelahiran berikutnya. Sebenarnya sederhana sekali apa yang dicontohkan oleh Buddha pada hal-hal seperti ini. Coba kita merefleksi pada kehidupan kita sehari-hari kita melakukan apa coba. Dan kekuatan apa yang kita bisa mendorong kita sehingga kita bisa terlahir dengan kondisi yang baik. Nah, ini contoh kisah Dewa Gangadhara. Jadi anak yang lahir dari tepi sungai Gangga. Kita senang membangkitkan sukacita atas kisah-kisah seperti ini, dan kita terlahir dan kita membangkitkan suatu pikiran, besok saya terlahir dengan kekuatan seperti kisah-kisah seperti ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.